Oke teman-teman, kembali ke channel EU Power lagi. Oke teman-teman, di sini saya akan bahas dua sistem filtrasi karena dua sistem filtrasi ini sering dibanding-bandingkan ya. Jadi yang saya akan bahas di sini yaitu top filter dan sub filter karena saya sudah memakai dua-duanya dalam satu tank. Jadi saya sudah ada jawaban untuk masalah ini ya teman-teman. Jadi saya akan bahas juga untuk komentar yang menurut saya kurang pas. Oke, isi komentarnya yang terdapat di video saya sebelumnya ini seperti ini teman-teman. Oke, top filter ini nggak enak dilihat, nggak estetik untuk penempatannya, dan filtrasinya kurang bagus. Jadi menurut saya komentar tersebut itu kurang pas. Mungkin sebagian kalian juga nggak setuju ya kalau dikomentarin seperti itu teman-teman. Apalagi mayoritas pencinta ikan juga memakai top filter seperti itu teman. Kebanyakan memakainya top filter seperti itu. Dan saya juga untuk belajar sih awal mulanya saya dari top filter. Jadi kalau dikatain seperti itu sebetulnya kurang pas teman-teman. Top filter itu menurut saya itu dari awalnya saya belajar sistem filtrasi itu dari top filter. Oke, kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan nggak membanding-bandingkan, tapi di sini saya akan mengarahkan kepada Anda. Mungkin Anda bingung untuk top filter atau sub filter seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya hanya mengarahkan saja sih untuk kelebihan dan kekurangannya. Karena dua sistem filtrasi ini ada kelebihan dan kekurangannya juga ya teman-teman. Pastinya ya, pastinya. Oke, kita akan bahas di sistem top filternya dulu. Oh ya teman-teman, kita lanjut ke kelebihannya. Oke, kelebihan top filter yaitu cara setting dan tata letaknya mudah karena terdapat di atas tank ya atau akuarium. Jadi penempatannya sangat mudah dan cara settingnya juga sangat mudah ya teman-teman. Oke, kedua, media filter pada top filter itu memerlukan sedikit media ya. Jadi untuk biaya pembuatan sekaligus penyetingan ya, top filter itu sangat murah dan sangat terjangkau. Nah itu jadinya dari kebanyakan penghobi kan pasti pakainya top filter. Karena cara setting dan medianya juga murah ya. Karena chambernya memiliki sedikit ruangan. Jadi kita lanjut ke bagian bagus nggak sih top filter itu untuk merawat ikan atau menjernihkan. Menurut saya kualitasnya nggak kalah dengan sub filter teman-teman, karena saya pada awalnya juga memakai top filter. Jadi untuk mengejar water crystal ya, jadi nggak begitu sulit teman-teman, cuma agak lama ya, cuma agak lama. Oke, untuk kesehatan ikan juga masih terjaga teman-teman. Jadi untuk menjernihkan juga lumayan, dan untuk kesehatan ikan juga lumayan teman-teman. Itu kalau media udah matang di top filter itu nggak ada masalah sih menurut saya. Jadi seperti itu teman-teman. Saya sudah pakai top filter ya udah lama. Semenjak ada komentar itu, jadi saya ada kembangkan box overflow pakai sub filter. Jadi saya akan buktikan ke yang komentar tersebut, katanya sub filter itu bukan untuk kaum yang mendang-mending. Saya buktikan teman-teman. Jadi bagaimana sih saya memikirkan tank ya yang nggak ada lubang tapi punya sub filter. Jadi itu saya ada komentar tersebut, terima kasih juga. Jadi saya mikir keras nggak bisa tidur nih. Gimana sih cara membuat filter bawah tapi tank nggak ada lubangnya. Jadi saya mikir keras, akhirnya ketemulah box overflow seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke kelebihan top filter. Top filter itu merawatnya sangat mudah sekali ya teman-teman, sangat mudah sekali. Untuk cara mencuci media filternya juga mudah sekali karena memiliki media filter yang cukup sedikit kalau di bagian chamber-chambernya. Jadi untuk merawat dan mencucinya itu mudah sekali ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke, karena saya pakai top filter itu sejak umur 8 cm sampai 30 cm pakai top filter, dan kali ini saja ya ada komentar tersebut, jadi saya buat sub filter. Oke teman-teman, itu kelebihan dari top filter ya teman-teman.
Ya dari tata letaknya mudah, biaya pembuatannya juga lumayan terjangkau, cara merawatnya juga mudah ya teman-teman. Dan untuk kualitas airnya nggak kalah sama Sunfilter. Oke, kita lanjut ke kekurangannya. Mungkin dibilang jelek karena tata letaknya atau estetik, nggak estetik ya. Kalau dipandang dari depan gitu. Menurut saya sih itu selera masing-masing ya teman-teman. Selera masing-masing. Karena kalau top filter di atas sih nggak mempengaruhi untuk view dari samping. Nggak mempengaruhi menurut saya teman-teman. Jadi kalau kita piara di akuarium itu kan ya, kita yang dilihat pasti dari samping, bukan dari atas ya teman-teman. Ya mungkin ada sebagian dari atas ya. Tapi lebih banyaknya kita lihat view dari samping. Kecuali kita biara koi di akuarium, mungkin untuk top filter ya agak kurang gitu ya mungkin, karena kalau koi kan dia view-nya dari atas juga teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi kembali ke selera, kalau estetik nggak estetiknya itu selera teman-teman. Bukan masalah nggak enak dilihatnya ya, bukan. Kembali ke selera masing-masing. Oke, karena kita lanjut lagi ya kekurangannya. Karena top filter itu berada di atas akuarium kita atau tank kita, yaitu teman-teman harus kalian perhatikan ya. Ini kekurangannya. Jadi kalian harus perhatikan kapasitas maksimal berat untuk media filternya. Jadi jangan sampai overload teman-teman, jangan sampai berlebihan. Nanti bisa-bisa kalau bebannya nggak seimbang ya, kan dia dipasang di atas sabuk ya, sabuk akuarium ya. Sekatan ini buat penahan akuarium ya. Jadi kalau otomatis terlalu berat, bahaya nih, bahaya teman-teman. Jadi seperti waktu saya punya tank 120, jadi itu sabuk bisa patah ya. Dan ada sebagian yang kata tank bisa retak. Jadi karena bebannya terlalu berat ya, beban terlalu berat, penopangnya kan langsung pada sabuk tank atau akuarium. Jadi kalau terlalu berat dia akan menekan ya, beban akan berat sekali dan menekan sabuk sehingga sabuk bisa patah. Seperti itu teman-teman kekurangannya. Kita lanjut ya teman-teman. Kekurangan top filter. Oke, top filter itu memiliki dimensi yang kecil ya. Otomatis teman-teman, otomatis sirkulasinya lebih cepat ya. Karena lebih cepat yaitu teman-teman, media filter di top filter itu akan cepat kotor juga ya. Jadi kalian sering-sering cek ya kondisi media filternya ya teman-teman. Kalau media filter di top filter sih 5 bulan 6 bulan lah maksimal itu harus dicuci lagi teman-teman. Apalagi kalau top filternya kaca ya, nah, akan kelihatan kotornya ya. Dan paling saya suka dari top filter ya itu kelihatan sih, tapi menurut orang sih beda-beda selera sih ya teman-teman. Kalau saya sih sukanya lebih ke kaca bening karena kelihatan media filternya, jadi ngeceknya gampang. Tapi ya itu kembali ke selera. Oke, karena cepat kotor jadi kalian harus sering ngecek ya teman-teman, sering bersihkan ya. Dan usianya cukup pendek sih dibanding Sunfilter ya. Oke, seperti itu teman-teman kekurangannya. Gimana menurut kalian? Kalau kurang kalian bisa tambahin di kolom komentar ya teman-teman. Oke, untuk pas enggaknya sih selera masing-masing ya teman-teman. Jadi nggak ada jelek atau enggaknya sih, nggak ada. Kembali ke fungsinya ya teman-teman. Kalau kalian memiliki budget yang kecil, yang simple, bisa pakai top filter, nggak ada masalah. Untuk yang lainnya sih teman-teman, top filteran juga oke ya. Ngejar water crystal bisa banget teman-teman. Jadi kalian nggak usah ragu untuk pakai top filter seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian Sunfilter, kelebihan dan kekurangan Sunfilter. Oke, saya sudah pakai Sunfilter jadi saya bisa menjawab ini ya. Oke, kelebihan Sunfilter, tata letaknya di bawah, otomatis kalian bisa menutupnya dengan mungkin kabinet atau cover lainnya. Untuk bagian saya sih, saya lebih suka terbuka seperti ini, saya bisa memantau kondisinya. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk Sunfilter itu dimensinya lebih besar, otomatis ya. Media yang masuk banyak. Oke, media yang masuk banyak. Dan untuk pemfilterannya cukup cepat untuk menjernihkan air ya. Dan kualitas airnya bagus sekali.
jernihnya juga lama. Untuk kesehatan ikan juga bagus, nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi untuk perawatan sun filter ini hampir nggak ada teman-teman, hampir nggak ada. Untuk bagian mekaniknya juga nggak jarang diganti, seperti top filter ya harus sering-sering dicek. Kalau sun filter ini karena chamber-chambernya besar ya, otomatis untuk cara merawat atau maintenance-nya itu lebih kurang ya dibanding top filter seperti itu teman-teman. Jadi kelebihannya ya sangat cepat menjernihkan air, kualitas air sangat baik, dan jernihnya tahan lama seperti itu teman-teman. Ya, tata letaknya mah tergantung selera masing-masing. Oke teman-teman, karena saya mungkin project yang berikutnya akan angkat top filter, nanti akan ada tambahan chamber mekanik dan overflow ke bagian biologis seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada masalah di sini. Untuk pemfilteran bagus sekali memakai sun filter. Ya mungkin karena kalau ada dana lebih pakai sun filter juga bagus. Oke teman-teman, kita lanjut ke kekurangan sun filter. Oke, karena sun filter memakai media yang cukup banyak, otomatis ya teman-teman. Memang nggak ada cara merawatnya itu nggak begitu ya. Tapi kalau sekali mencucinya agak lumayan menguras waktu seperti itu teman-teman. Jadi karena medianya kan banyak ya, nanti kalau suatu saat mencuci itu akan memakan waktu. Nah, itu teman-teman. Tapi dalam jangka pendek nggak ada masalah. Ini jangka panjang sih, jangka panjang. Kurangnya seperti itu teman-teman. Dan kekurangan yang sering terjadi, yaitu teman-teman antara luber atau tekor di bagian chamber terakhir. Oke, kenapa sih tekor dan luber ini? Oke teman-teman, jika tekor otomatis dari output main tank ke bawah itu kecil, terus pumpnya gede, otomatis kekuatan antara output dan input itu besaran input dari pump, otomatis tekor seperti itu teman. Jika luber, output dari tank ini terlalu besar turun, dan pump terlalu kecil, otomatis luber. Oke, gimana sih cara menyelesaikan masalah tekor dan luber? Oke teman-teman, mungkin sebagian orang pasti akan tahu ya, yaitu lebih baik output dari tank itu besar ya, dikasih stop run. Nanti untuk ukuran pumpnya itu bisa menyesuaikan dengan kecepatan air yang turun. Seperti itu teman-teman cara mengatasinya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke kekurangan sun filter. Oke, karena sun filter itu memiliki dimensi yang lebar, otomatis media yang diperlukan itu sangat banyak. Nah, sangat banyaknya ini ya lumayan untuk bagian biayanya. Biaya pembelian media atau pembuatan sun filter itu seperti membuat tank ya. Membuat tank, terus medianya juga banyak, jadi untuk biaya lebih besar dibanding top filter. Seperti itu teman-teman. Solusinya apa? Kalau terlalu besar untuk kalian pengen pakai sun filter, yaitu teman-teman, mungkin kalian bisa pakai tank bekas seperti yang saya punya ya. Daripada beli yang baru, harganya juga lumayan mahal. Jadi pakai tank bekas, kalian bisa sekat ya, cuma beli lembaran kaca, terus buat sekat, terus dilem sendiri juga bisa. Dan kalian bisa memakai media yang murah aja, seperti batu apung ya, lava rock, atau jaring nelayan ya. Kan itu sangat terjangkau teman-teman. Kalau ke premium sih nanti dulu ya teman-teman, kita cari budget yang rendah untuk sun filter. Jadi kalau sun filter yang saya pakai ini habisnya sekitar ini medianya saja ya, medianya ini habis 300 ribuan teman-teman. Untuk sun filternya sendiri saya pakai tank bekas sih, buat sendiri sekatannya dari kaca bekas juga. Oke, dan untuk pumpnya habis saya upgrade ke 5.800, itu harganya sekitar 500 ribuan. Jadi budgetnya sih kalau buat ya hampir sejutaan ya, sejutaan kalau tanknya baru teman-teman, kalau sun filternya baru. Jadi seperti itu teman-teman, memang cukup mahal. Ada komentar seperti ini teman, kalau bikin sun filter itu bukan orang mending-mending, tapi
saya nyicil sih, buatnya ini nyicil dari pertama isi batu apung ya, batu apung, terus ngumpulin lagi buat beli cutlass. Nah, cutlass sudah ada, tinggal buat media mekaniknya ya, wet and dry. Jadi semua itu nyicil, nggak instan kalau saya. Jadi untuk kalian yang punya keinginan memakai sound filter, kalian bisa nyicil-nyicil sih sendiri. Pakai tank bekas, sekat, jalan dulu running, nggak usah pakai media, nanti medianya nyusul. Mungkin kalian bisa isi 1 chamber dulu, nanti bulan berikutnya nunggu uang kumpul, chamber berikutnya isi, seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu, yang penting jalan dulu, nanti media filternya bisa nyambung, nyicil gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu berat seperti itu. Walaupun medianya sedikit di sini ya, kelihatan sedikit tapi bisa backup sih. Walaupun 1 chamber aja bisa backup. Jadi kita nyicil-nyicil aja lah, sesuai kemampuan kita. Jika kita punya niat yang kuat, pasti akan tercapai teman-teman. Oke, mungkin komentar tersebut membangunkan saya semangat, biar saya buktikan saya bisa memakai sound filter seperti itu teman. Dan alhamdulillah jalan 2 sistem filtrasinya tersebut ya teman-teman di 1 tank. Mantap kan? Oke teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, itu kekurangan dan kelebihan 2 sistem filtrasi, top filter dan sound filter. Oke, selera ya teman-teman, selera masing-masing, kalian bisa pilih lah antara top filter dan sound filter. Keduanya itu sama-sama untuk dalam sistem filtrasi, nggak ada masalah saat memakainya sih teman-teman. Jadi kembali ke selera masing-masing ya. Jadi itu saja mungkin ya, kalau ada kekurangan saya minta maaf, kalian bisa tambahin di kolom komentar ya teman-teman, mungkin bisa menjadi tambahan wawasan bagi saya. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak atas supportnya ya, atas supportnya yang kalian sudah berikan terhadap saya lebih berpikir lagi untuk kedepannya seperti apa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak, bye bye. Bah.